Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Peti Grace Andrea, NIM L0211911083, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem terumbu karang sebagai salah satu tugas ekologi perairan tropis. Materi yang pertama mengenai pengertian terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem dasar laut yang penghuni utamanya berupa karang batu. Berbagai spesies dan karang batu ini bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya membentuk suatu ekosistem. Proses pembentukan terumbu karang memakan waktu yang lama, dan selama itu pula ia dihuni oleh berbagai makhluk hidup lainnya. Menurut Veron 1995, terumbu karang adalah ekosistem khas daerah tropis dengan pusat penyebaran di wilayah Indo-Pasifik. Yang kedua yaitu pembentukan terumbu karang. Pembentukan terumbu karang merupakan proses yang lama dan kompleks. Proses terbentuknya terumbu karang dimulai dengan penempelan berbagai biota penghasil kapur. Pembentukan utama terumbu karang adalah Sclerectinia atau karang batu, yang sebagian besar dari karang batu tersebut mempunyai sejumlah alga yang bersel tunggal yang terletak di dalam jaringan endodemnya. Alga bersel tunggal dengan ukuran mikropis berwarna coklat disebut zooxanthella, memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Dari proses pembentukan terumbu karang dikenal dua kelompok karang, meliputi kelompok pertama adalah karang yang membentuk terumbu atau karang hermatipik, yaitu dari Sclerectinia atau karang batu. Dan kelompok kedua adalah karang yang tidak dapat membentuk terumbu atau karang ahermatipik, yaitu soft coral atau karang lunak. Kelompok pertama adalah karang batu. Sclerectinia mempunyai kemampuan untuk membentuk terumbu karang. Dalam proses bersimbiosis dengan zooxanthella dan membutuhkan sinar matahari untuk membentuk bangunan dari kapur yang kemudian dikenal dengan reef building corals. Sedangkan kelompok kedua tidak dapat membentuk bangunan kapur sehingga dikenal dengan non-reef atau building coral, yang berarti secara normal hidupnya tidak bergantung pada sinar matahari. Menurut Veron 1986, pembentukan terumbu karang hermatipik dimulai adanya individu karang polip yang dapat hidup berkelompok atau berkoloni ataupun menyendiri atau soliter. Karang yang hidup berkoloni membangun rangka kapur dan berbagai bentuk, sedangkan karang yang hidup sendiri hanya membentuk satu bentuk rangka kapur. Gabungan beberapa bentuk rangka kapur tersebut disebut dengan terumbu karang. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor pembatas ekosistem terumbu karang. Faktor yang pembatas yang pertama ada kecerahan, yang kedua cahaya, yang ketiga suhu, yang keempat ada salinitas, yang kelima pergerakan air, dan yang keenam substrat. Faktor lingkungan yang berpengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan karang adalah cahaya, suhu, sedimentasi, dan aktivitas biologi. Di antara faktor-faktor lingkungan itu, menurut Leventon 1982, suhu adalah faktor lingkungan yang paling besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan organisme laut, termasuk karang. Berbagai pengaruhnya dapat dilihat pada kecepatan metabolisme, pertumbuhan dan reproduksi, dan perombakan bentuk luar dari karang sehingga akan berpengaruh pada laju pertumbuhan karang yang akhirnya secara terakumulasi terlihat pada persen tutupan karang yang menggambarkan tentang kondisi terumbu karang. Yang keempat yaitu tipe-tipe terumbu karang. Tipe yang pertama yaitu terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi atau karang penerus berkembang di mayoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Dalam proses perkembangannya, terumbu ini berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya pembentukan ban atau bagian endapan karang mati yang mengelilingi pulau. Pada pantai yang curam, pertumbuhan terumbu jelas mengarah secara vertikal. Contohnya di Bunaken, Sulawesi, Pulau Panaitan di Banten, Nusa Dua di Bali. Tipe yang kedua yaitu terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak
pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,52 km ke arah laut lepas dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga 75 meter. Terkadang membentuk lagoon atau kolom air, atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Umumnya, karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua dan membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Contohnya, Batuan Tengah yang ada di Bintan, Kepulauan Riau. Yang kedua, Spermonde yang ada di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, Kepulauan Banggai yang ada di Sulawesi Tengah. Yang ketiga, terumbu karang cincin. Terumbu karang yang berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Dan terakhir, tipe yang keempat, terumbu karang datar atau gosong terumbu. Gosong terumbu terkadang disebut juga sebagai pulau datar. Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan dan dalam kurun waktu geologis mampu membentuk pembentukan pulau datar. Umumnya pulau ini akan berkembang secara horizontal atau vertikal dengan kedalaman relatif dangkal. Contohnya Kepulauan Seribu di DKI Jakarta dan Kepulauan Ujung Batu. Materi selanjutnya yaitu distribusi terumbu karang. Berdasarkan distribusi geografinya, maka 60% dari terumbu dunia ditemukan di Samudra Hindia dan Laut Merah, 25% berada di Samudra Pasifik, dan sisanya 15% terdapat di Karibia. Terumbu karang adalah ekosistem khas daerah tropis dengan pusat penyebaran di wilayah Indo-Pasifik. Terbatasnya penyebaran terumbu karang di perairan tropis dan secara melintang terbentang dari wilayah selatan Jepang sampai utara Australia dikontrol oleh faktor suhu dan sirkulasi permukaan. Penyebaran terumbu karang secara membujur sangat dipengaruhi oleh konektivitas antar daratan yang menjadi stepping stones melintasi samudera. Kombinasi antar faktor lingkungan fisik, yaitu suhu dan sirkulasi permukaan, dengan banyaknya jumlah stepping stones yang terdapat di wilayah Indo-Pasifik diperkirakan menjadi faktor yang sangat mendukung luasnya pemancaran terumbu karang dan tingginya keanekaragaman hayati biota terumbu karang di wilayah tersebut. Dan materi yang terakhir yaitu manfaat dan fungsi ekosistem terumbu karang. Yang pertama, tempat tumbuhnya biota lain, karena fungsinya sebagai tempat memija, mencari makan, serta daerah asuhan berbagai biota laut. Yang kedua, sumber plasma nutfah. Yang ketiga, mencegah erosi dan mendukung terbentuknya pantai berpasir. Yang keempat, melindungi pantai dari hempasan ombak dan keganasan badai, di samping melindungi bangunan fisik. Pelindung usaha perikanan dan pelabuhan-pelabuhan kecil dari badai dan hempasan air laut. Yang kelima, bahan baku untuk berbagai macam kegiatan seperti karang batu dan pasir sebagai bahan bangunan, karang hitam sebagai bahan perhiasan, dan berbagai macam kerang atau moluska yang digunakan untuk hiasan rumah. Yang keenam, di negara-negara berkembang, terumbu karang secara tidak langsung merupakan penghasil protein bagi penduduk. Dan yang terakhir yaitu sebagai objek wisata. Demikianlah video saya mengenai ekosistem terumbu karang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.